Sosiologi, linguistik, apa itu? Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang sosiologi dan linguistik. Apa itu keduanya? Sosiologi menurut G. Hamid and Charles Horton Hartley dalam menganalisis interaksi simbolik. Misalnya, menganalisis diri sendiri, menganalisis orang lain. Contohnya, akan saya kasih contohnya. Teman-teman bisa melihatnya kan? Di sini ada seseorang yang menggunakan kostum atau pakaian atau seragam warna hijau. Dan sebelah sini ada seseorang yang mungkin teman-teman juga sudah tahu dia itu seperti siapa sih? Yang menggunakan seragam hijau atau kostum warna hijau bisa kita sebut sebagai tukang Grab atau ojek online. Nah, dalam hal ini simbolik jika seseorang yang memakai kostum berwarna hijau dengan di belakangnya terdapat tulisan Grab, mungkin orang itu adalah seorang ojek online. Di sini kita dapat mengartikan ada unsur simbolik dalam seragam tersebut. Dan di sebelah sini seorang siapa sih? Kasir. Tentu teman-teman sudah tahu. Kasir tugasnya apa sih? Menghitung semua belanjaan atau struk kita. Di sini juga ada mengandung unsur simbolik di mana kita menganalisis orang lain berdasarkan pekerjaannya atau berdasarkan kegiatan yang sedang mereka lakukan. Contohnya itu kasir. Dan di sini ada seorang yang memakai kostum warna hijau, yaitu Grab, tukang ojek online. Terus, linguistik itu apa? Linguistik dapat kita artikan sebagai bahasa. Bahasa memiliki dua fungsi menurut Sibrani tahun 2004, yakni fungsi mikro dan fungsi makro. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi mikro. Fungsi mikro adalah fungsi bahasa yang terkait individu secara pribadi dan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Fungsi mikro meliputi yang pertama, fungsi nalar, yakni fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat berpikir. Contohnya ketika si A dan si B jalan-jalan di suatu mall atau di suatu tempat perbelanjaan. Dan si A mengucapkan kata pada si B, sandal itu bagus ya. Tentunya si B berpikir, apa maksud dari ucapan si A itu? Apakah si A ingin dibelikan sandal oleh si B? Dalam hal ini, nalar dan si B digunakan. Yang kedua ada fungsi emosi. Fungsi emosi untuk menyatakan suatu perasaan kita. Fungsi emosi seperti menyatakan perasaan sedih, senang, kecewa, marah, gembira, dan bahagia. Contohnya ketika kita mengucapkan, aduh, kok belum ada angkot jam segini? Tentunya dalam hal tersebut mengandalkan kecemasan kita dong. Kenapa belum ada angkot jam segini? Yang kedua, menyatakan marah. Seperti dalam bahasa Jawa, kata. Yang ketiga, ada fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif yaitu fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penutur dengan mitra tutur sehingga tercipta sebuah interaksi di mana adanya hubungan timbal balik. Contohnya, ketika kita ingin meminjam sesuatu kepada teman dan
memberikan suatu informasi. Yang keempat, ada fungsi perekam, yakni fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat pencatat hal-hal penting yang bagi setiap individu berbeda. Contohnya, sebuah catatan. Yang kelima, ada fungsi pengidentifikasian, yakni fungsi bahasa yang digunakan untuk mengidentifikasi segala hal yang ada di sekitar manusia. Contohnya, setiap peristiwa kan berbeda-beda. Tentunya ada suatu identifikasi dalam peristiwa tersebut. Bisa kita sebut sebagai adanya suatu berita atau majalah atau sebuah artikel. Dan yang keenam ada fungsi fatis. Fungsi fatis digunakan dalam menjaga sosial, yakni bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu menyapa. Yang ketujuh ada fungsi memberi rasa senang. Fungsi yang digunakan untuk memberi rasa senang kepada mitra tuturnya. Dalam fungsi ini lebih pada kesastraan, yaitu bidang puisi. Tentunya dalam puisi kan mengandung bait-bait yang sangat indah yang bisa memberikan suatu rasa senang kepada para pembaca. Jadi, gabungan antara sosiologi dan linguistik disebut sosiolinguistik. Ada 7 topik di dalam sosiolinguistik. Yang pertama, identitas sosial penutur. Kedua, identitas sosial pendengar. Identitas sosial penutur dengan identitas sosial pendengar, di mana ada seorang dari Jawa dengan seorang dari Sunda. Komunikasi antara keduanya tentunya terdapat ada unsur campur kode atau alih kode. Contohnya pada kata ketika orang Jawa berkomunikasi dengan orang Sunda dan dia bertanya, "Sampean dari mana?" Tentunya pada kata tersebut mengandung unsur campur kode atau alih kode. Sampean yang dalam bahasa Jawa, sedangkan dari mana itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, di mana tentunya ketika kita berada dalam suatu tempat, pasti ucapan kita ataupun intonasi nada kita berbeda dengan tempat yang lainnya. Contohnya ketika kita di dalam perpus yang sunyi, di pasar yang berisik. Yang keempat ada analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Contohnya ketika kita menganalisis suatu percakapan antara orang Bugis dengan orang Jawa. Dalam hal tersebut kita pasti mendengar bahwa logat orang Jawa seperti ini dan orang Bugis seperti ini. Dalam hal tersebut ada unsur analisis diakronik dan sinkroniknya dari dialek-dialek sosial antara logat orang Bugis dengan orang Jawa tentunya berbeda. Kelima, penilaian sosial oleh penutur terhadap bentuk-bentuk ujaran. Setiap penutur tentunya memiliki kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Seseorang memiliki pandangan tersendiri terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran yang berlangsung. Contohnya, ketika seorang bangsawan dibandingkan dengan rakyat biasa, tentunya dalam hal tersebut cukup jauh berbeda antara komunikasi dan perilaku orang yang bangsawan dengan orang biasa. Yang keenam, tingkat variasi dan ragam bahasa yang berbeda. Contohnya, ketika tentunya kita akan mengalami perkembangan zaman, adanya variasi ataupun ragam bahasa yang berbeda-beda seperti pada kata jamet, alay. Dalam kata tersebut kan kita mengalami variasi dan ragam bahasa yang berbeda. Dengan seiring berkembangnya suatu zaman, muncullah bahasa-bahasa baru. Yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Contohnya ketika kita menganalisis suatu bahasa pada masyarakat tertentu dan mengatasi konflik bahasa, penerjemahan, dan sebagainya.